Sebelumnya boleh perkenalan dulu siapa namanya? Ye. Ya. Pak Haji John, saya dari CT Golden NRS. Ya, saya bergerak di bidang pendingin, semua pokoknya building care. Building care itu artinya semua peduli terhadap bangunan-bangunan ya. Mau dari pendingin, kitchen semua sampai down interior, desain interior, perboran, paling. Mungkin di sini kita izin mau tanya-tanya sedikit terkait usaha yang Bapak kerjain. Dolek silakan. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Apa sih motivasi awal Bapak dalam memulai usaha ini? Motivasi adalah bekerja adalah ibadah. Nah, kemudian kita bukan mencari nafkah tapi menjemput rezeki. Terus yang kedua, bekerja adalah hobi. Kalau semua beralih ke hobi, artinya senang aja. Ada uang, nggak ada uang. Seperti Anda kalau misalnya mancing, bermodal segala macam, walaupun pulang udah ke 1 ekor, tetap aja senyum. Nah itu, motivasi itu. Saya usia udah 61, tapi masih semangat. Tadi alhamdulillah pekerjaan saya itu sampai dengan ke Kasat, Sabowa. Ya kalau TB ya insya Allah udah sebawa Bima, Koko. Ya. Terus sejak kapan sih usaha ini dijalankan dan gimana perjalanan awalnya? Saya dulu takut tentang kehidupan, jadi saya bekerja selalu ikut orang. Jadi pertama saya bekerja di perusahaan asing di Jakarta, kemudian saya di Papua, kemudian di Batam, Natuna, Pukot, Lumon, Minahasa, Nusa Kamera, terus saya di Laos, kemudian saya di Australia, semua di perusahaan tambang. Setelah saya pensiun, mungkin di usia 55, saya bingung mau kerja apa, tapi lama-lama nggak sehat. Dalam waktu setahun nanti saya bekerja secara hobi. Yang saya sukai ya saya kerjakan. Dan alhamdulillah, kalau udah hobi, menghasilkan uang. Tapi bukan satu-satunya uang itu adalah nomor satu, tapi kesehatan dan senang. Ya itu. Selama Bapak menggeluti usaha ini, kira-kira apa aja sih tantangan terberat yang pernah dihadapi dan gimana cara Bapak menyelesaikannya? Tantangan terberat di sini adalah pegawai. Pegawai itu adalah keluar masuk. Terus yang kedua, mohon maaf ya, jadi untuk masyarakat NTB ini belum ada rasa memiliki rasa ingin menjadi mahir segala macam. Nah itu yang jadi tantangan. Mereka udah belajar setahun udah minta keluar, 6 bulan keluar, jadi tidak ada yang betah gitu. Dan akhirnya saya beralih kepada bagaimana saya mencari tenaga kerja sekalian ibadah, yaitu anak-anak PKL semua mulai dari STM atau SFK. Terus saya ikut ke sini untuk belajar. Setelah mandiri silahkan dia. Jadi saya tidak memakai tenaga kerja lagi. Saya memakai bagaimana STM ini saya ajarkan mereka bisa mandiri. Beralih nanti berikutnya ada STM baru lagi saya ajarkan mereka sampai bisa. Karena ditantang sama musuh-musuh, pastinya teman-teman saya itu kan Pajan mintarkan orang, nanti usahanya akan tergeser karena banyak orang yang pintar tentang mendingin, tentang borfile. Lagi saya tidak tahap rezeki Allah Maha Kaya, tapi senang kalau mereka sedang perbaiki sesuatu dan bisa dia mikir, oh dulu saya pernah diajarin Pak Haji John, alhamdulillah saya dapat pahala saya ingin cari pahala ini, bukan semata-mata karena Allah. Oke, luar biasa sekali ya cerita dari Pak Jan ini. Mungkin yang terakhir, apa kira-kira pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kami ini atau mahasiswa calon teknopreneur ke depannya gitu? Pertama, fokus ya. Kedua, yakin pada Allah Maha Pemberi. Terus semua mulai dari belajar, semua dari untuk ilmu, menambah talenta, itu adalah hobi. Jangan merubah, saya harus cari uang, nanti rusak. Pikiran kita rusak, akhirnya kita berpikir negatif.
Kita mencari rezeki dengan cara tidak haram. Karena tujuan kita adalah uang. Tujuan kita adalah hobi. Semua apa? Kita kalau belajar hobi senang. Kita senang IT, kita belajar IT senang. Kita senang tentang konstruksi, kita belajar senang. Ya, misal seperti Anda misal senang naik gunung, hobi. Mau Semeru apa gunung apapun, gunung Lawu yang sangat angker juga. Namanya hobi ya senang. Jadi rubahlah mindset kita, otak kita menjadi pekerjaan itu adalah hobi. Semua hobi kalau dilakukan pasti senang. Ya, itu aja. Santu. Jadi jangan takut putus asa, jangan takut nggak ada rezeki. Allah udah atur. Rezeki jodoh mati Allah yang punya. Tapi semua perbuatan di dunia ini yang kamu gelutin adalah hobi. Pasti sukses, pasti sukses. Jatuh bangun udah biasa kalau namanya hobi. Mancing sekarang kadang-kadang kita hobi mancing, hobi apa? Hobi di IT sih kami. Hobi IT. IT sekarang ada problem masalah, misalnya kena virus ya, nggak bisa nemuin. Tapi kalau namanya hobi, kita buka jaringan semua komunitas, akhirnya bisa perbaiki. Waduh, senangin kita. Iya, Nggak ternilai. Iya, nggak ternilai. Kesenangan bisa memecahkan satu program itu senang sekali. Tapi berbuatlah secara hobi. Ya, hobi itu kesenangan. Yang digeluti adalah senang. Kalau misalnya kita bekerja mencari uang, tapi pekerjaannya misalnya senang IT, tapi bekerja sebagai marketing atau salesnya sepeda motor, NMAX atau PCX, tapi nggak laku-laku, kan stres. Tapi kalau kita hobi, ya lakukan apa yang kerja lakukan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa minta restu dari ibu dan bapak. Bahwa ibu dan bapak itu makmur, sukses. Gitu. Tidak ada orang bangkrut karena dia selalu minta doa dari orang tua. Yang kedua, ada rezeki sedikit sedikit. Pola sangi. Banyak teman, banyak rezeki. Ikut semua komunitas. Kita nggak tahu kita nanti rezekinya itu ada di mana. Kita menyebut rezeki lah, bukan mencari uang. Anda udah punya rezeki, Anda punya rezeki, saya punya rezeki. Ya, nanti betul di mana. Ikuti sesuai hobi ada. Laksanakan hobi, kesenangan. Bekerjalah dengan senang, dengan hobi. Nganjupkan. Jangan pandang menyerah. Perbanyak komunitas, perbanyak teman. Cari teman yang bermanfaat. Hidup sukses. Walaupun tua, saya naik tangga, naik tani, pasti ada videonya support. Jangan takut. Ya, hidup cahaya senang. Ada lagi? mungkin itu sih banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Pak Jan. Terima kasih banyak. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi atau. Oh ya, saya tunggu ya. Jadi kalau untuk motivasi, saya juga sering ngisi motivator jadi motivator di Jakarta, di salah satu universitas swasta, juga di universitas di Makassar, di Palembang sering saya ngisi. Itu jadi motivator. Kenapa kok udah tua masih juga semangat? Bekerja bukan dia semata-mata rezeki kita jemput, dan karena saya 3 dokter seni. Ya, saya masih ini berantakan rumah AC, saya menyapis AC, semua ya saya kerjakan. Saya cuma takut satu, takut kalau azan saya nggak sholat. Ya, pas azan saya panggilnya sholat, karena suatu saat saya butuh bantuan Allah, misalnya saya lagi perbaiki komputer, terus kok nggak bisa sebentar, sama 1 hari nggak selesai. Tapi kalau saya tinggal sholat azan langsung sholat sebentar 5 menit selesai. Jadi pas saya adalah panggilan sholat nomor 1. Saya insya Allah. Kebetulan saya muslim ya, kalau bukan muslim yang lain mungkin ibadah yang lainnya. Ya itu ya, Anda harus sukses. Generasi muda, jangan ikut demo, jangan ikut politik, tapi bekerjalah atau kegiatan sesuai hobi. Kalau demo bukan hobi, ya, senangnya mencaci orang. Ya itu, Anda harus sukses. Kalau ada apa-apa datang sini, bagaimana tentang kehidupan, bagaimana tentang pekerjaan, bagaimana saya kasih baku basic. Saya kalau ada dorongan ya kayak VHV, kalau nggak dicas nih, nggak lobet, ya kan harus dicas lagi ya, jangan takut. Saya udah
mengorbitkan kurang lebih 137 orang non PKL untuk menjadi teknisi AC, teknisi alat-alat misal kitchen set, terus teknisi plumbing itu apa? Kebetulan saya untuk IT kurang ya, karena pertama mata, kedua saya kebiasaan di perusahaan asing itu kalau nggak baca manual book saya nggak berani nyentuh, nggak berani bongkar. Karena sekarang nggak ngerti main bongkar aja dan bisa hebat. Kalau saya nggak boleh. Di Freeport nggak boleh, di Newmont apa ini susah modul. Bukan ini buku manual tebel-tebel segala, malas saya bilang. Padahal kalau kita coba-coba kan namanya orang Indonesia jagonya coba-coba dan bisa. Iya, bukan tambah rusak, tapi bisa. Heran kan? Kita baca manual book belum selesai, ini udah ditunggu harus kerja. Susah. Ya, dia manggil vendor. Jadi kita selalu kalau kerja bahasa selalu bodoh karena ikutin aturan terus. SOP. Tapi kalau kalian ini, sudah mana laptop rusak, begini, sudah ini programnya, ini baterainya nih, cek dulu powernya. Coba-coba tuh memang harus coba-coba. Iya memang. Iya. Ya memang kadang-kadang orang Indonesia senang itu. Orang Indonesia semua bisa, tapi bukan ahli. Bukan ahli karena semua bisa. Ini bisa. Wah bisa semua. Senang. Tapi kalau orang bule, dia misalnya ahli mobil urusan ban. Ya sudah ban aja, urusan rem aja. Dia ngerjain yang lain nggak bisa. Ya. Ini makanya perkembangkanlah komunitas sehingga kalau nggak bisa ada komunitas. Jangan takut, bukan sebagai teknisi YouTube atau teknisi Google, tapi kita punya namanya Mbah Google yang bagus untuk mengerti ya. Tanya ke mereka, kalau nggak tanya komunitas. Ya kalau IT, jadilah hacker yang terbaik. Amin. Kalau hanya sebenarnya perbaiki ini program, jadi hacker lah. Ya boleh. Iya kan? Kalau bisa nge-hacker kita jalannya ke positif kan, bisa ngamankan data-data Indonesia kalau dijebol orang. Iya, itulah itu aja buat Anda motivasi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih bisa berkunjung sini. Lain waktu datang lagi sini ya. Semoga ke depannya bisa. Ini dadak saya lakukannya pinjol sini. Iya. Kita yang itu. Pak Bunyamin telepon itu sahabat saya orang Sunda ya, udah kayak saudara, baik sekali. Ya boleh datang sekarang sebenarnya. Encara ya. Sukses ya. Ya amin. Jadi orang sukses. Bekerja adalah hobi, ya. Belajar hobi, semua larikan ke hobi. Insya Allah. Ingat, azan, fadilah salat, langsung harus nol. Ya, sukses pasti sukses. Ya, pasti sukses. Ya, itu aja. Itu aja. Dari kita terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sukses ya. Ya.